Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Saya Farida Zia Ananda Nasution SPD, Guru SD Islam An-Nizam Medan. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Pembelajaran IPA kita hari ini yaitu mengenai gangguan atau penyakit pada organ pencernaan dan cara merawatnya. Masih ingatkah kamu mengenai sistem pencernaan pada manusia? Organ pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Yuk ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia berikut ini. Makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Dari lambung, makanan akan didorong menuju usus halus. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke dalam usus besar. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan tersebut dapat mengalami gangguan karena terserang penyakit yang terjadi karena adanya kuman yang masuk dan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut ini beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia. Nah, yang pertama yaitu sariawan. Sariawan adalah peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Sariawan disebabkan oleh kekurangan vitamin C, alergi pada makanan pedas, luka karena tergigit, dan kurang menjaga kebersihan mulut. Yang kedua, sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Penderita akan merasa sakit, nyeri, pusing, atau bahkan demam. Yang ketiga, MAH. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Yang keempat, sembelit. Sembelit adalah kondisi susah buang air besar. Sembelit disebabkan karena kurangnya minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur-sayuran, dan pola makan yang kurang baik. Yang kelima, diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Yang keenam, usus buntu. Usus buntu adalah
peradangan dan pembengkakan pada usus buntu akibat masuknya makanan dan terjadi infeksi oleh kuman. Gejala usus buntu adalah nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan dan disertai demam dan mual. Usus yang meradang harus segera dioperasi pengangkatan usus buntu. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia antara lain yang pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Makanan yang berserat penting bagi tubuh. Salah satu fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Jika tubuh kurang serat, seseorang dapat mengalami kesulitan buang air besar atau sembelit. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Makan yang tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti MAH. MAH dapat disebabkan oleh meningkatnya cairan asam di dalam lambung. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi secara teratur. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dan sehat dapat membuat tubuh kita menjadi sakit. Makanan yang tidak bersih contohnya makanan yang dihinggapi lalat. Lalat mempunyai kebiasaan hinggap pada sampah dan tempat-tempat yang kotor. Hal itu tentu membuat makanan menjadi tidak baik bagi tubuh kita. Sama halnya dengan minuman yang kita minum harus dalam keadaan matang. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya masuk bibit penyakit ke dalam tubuh. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pencernaan pada manusia. Yuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, makan dengan teratur. Makan dengan teratur membuat lambung tidak mengalami kekosongan, sehingga asam lambung tidak berlebihan. Makan teratur akan mencegah kita dari penyakit radang lambung atau MAH. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Untuk menghindari masuknya bakteri dalam tubuh, yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan dan alat-alat makan sebelum digunakan untuk makan. Makanan sebaiknya dimasak dengan matang, karena umumnya bakteri tidak tahan dengan panas. Begitu pula minuman, harus direbus terlebih dahulu sebelum diminum. Buah-buahan yang akan dimakan secara langsung juga harus dicuci terlebih dahulu. Yang ketiga, makan dengan menu seimbang. Makan dengan menu seimbang membuat kita tidak kekurangan gizi dan serat. Hindarilah makanan yang rendah serat, karena makanan yang rendah serat menyebabkan penyakit sembelit. Tugas kalian, catatlah materi yang ada di dalam video pembelajaran ini, karena di dalam setiap video pembelajaran akan masuk ke dalam soal ujian akhir semester. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and share. SD Islam An-Nizam, cerdas, soleh, bersih, mandiri, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.